Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarah Lehani Misel dengan NIM G1D019067. Sebelum melakukan presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mustika Hadijati SSI MSI selaku dosen penempuh mata kuliah analisis runtun waktu. Izinkan saya memulai presentasi ujian akhir semester analisis runtun waktu yang disusun oleh saya sendiri. Jadi, soal ujian kami kali ini adalah kami ditugaskan untuk mencari minimal 100 data analisis runtun waktu, entah harian, mingguan, bulanan, atau yang lain, dan dianalisa menggunakan metode yang ada pada mata kuliah analisis runtun waktu. Dan data yang saya pilih adalah saham harian dari Surya Citra Media atau SCMA dengan periode dari 5 Januari 2022 sampai 10 Juni tahun 2022. Dan di sini saya menggunakan bantuan software statistika yang saya pilih adalah Minitab. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa datanya. Apakah data yang kita punya sudah stasioner atau belum? Dengan bantuan dari Minitab, kita gunakan trend analisis. Setelah melakukan trend analisis, hasil yang kita dapatkan bisa kalian lihat sendiri, yaitu terlihat bahwa data belum stasioner baik pada rata-rata maupun pada variansnya. Jadi, agar datanya bisa stasioner, kita perlu menstasionerkan rata-rata maupun variansnya, sehingga kita perlu melakukan transformasi dan differencing ke tahap berikutnya. Pertama, saya melakukan transformasi terlebih dahulu. Transformasi dilakukan untuk mengubah data stasioner terhadap variannya. Jadi, kita melakukan transformasi dengan bantuan dari Box-Cox Transformation. Dan kita perlu melakukan transformation ini hingga nilai dari rendered value-nya itu sebesar 1, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Dan setelah melakukan transformasi, ternyata data yang saya pilih perlu melakukan transformasi sebanyak 4 kali hingga nilai rounded value-nya sebesar 1. Dan hasilnya bisa dilihat di sendiri bahwa pada Box-Cox plot of C4 atau data di C4 yang sudah saya temukan, rendered value-nya mulai berubah menjadi 1. Lalu, apabila kita sudah melakukan transformasi, kita akan melakukan trend analisis kedua untuk melihat apakah data ini sudah stasioner atau belum. Nah, setelah kita melakukan trend analisis, ternyata data yang sudah ditransformasi masih belum dipastikan bahwa nilainya itu stasioner. Jadi, kita perlu melakukan yang namanya differencing. Nah, differencing sendiri adalah di mana kita mengubah data itu supaya data stasioner terhadap rata-ratanya. Jadi, sebelumnya penyebab dari trend analisis ini belum stasioner adalah ternyata kita perlu melakukan differencing agar datanya itu stasioner terhadap rata-rata juga, bukan hanya varian saja. Lalu setelah itu kita melakukan pengecekan teranalisis yang ketiga. Setelah data di differencing sebanyak 1 kali, kita menghasilkan data sudah stasioner. Kalian bisa lihat sendiri dari gambar ini, garisnya mulai lurus di angka 0 yang artinya data yang kita punya sudah stasioner. Nah, apabila data mulai stasioner, kita bisa melakukan identifikasi ACF dan PACF. Jadi, ACF dan PACF ini dilakukan untuk menentukan model dan musimnya. Jadi, kita perlu menganalisis dari ACF PACF ini model apa yang akan kita gunakan untuk menganalisa data analisis runtun waktu yang kita punya. Lanjut, kita bisa lihat pada gambar di bawah. Hasil yang kita temukan pada hasil ACF-nya adalah garis ujung pertama yang ada di paling kiri melewati garis merah pada leg 1 di ACF-nya. Dan sedangkan pada hasil PACF-nya juga sama, garis yang paling kiri melewati garis merah yang ada di tengah-tengah.
yaitu pada leg 1, yang artinya hasilnya ini sama-sama terjadi cut off pada leg 1, yang artinya datanya cenderung membentuk model AR dan MA. Dan hanya di differencing satu kali, sehingga pada identifikasi model ini kita dikenakan orde pertama. Jadi kita bisa ketahui model yang teridentifikasi ialah sebagai berikut. Yang pertama ARIMA 110, yang kedua ARIMA 0,11, dan yang terakhir adalah ARIMA 11. Hal ini kita dapatkan karena ordenya adalah 1. Nah, dari hasil ARIMA tadi, kita cek satu persatu berapa sih p-value dari semua model ARIMA yang kita dapatkan. Dan kita bandingkan semuanya apakah p-value-nya kurang dari nilai signifikasi, yaitu 0,05. Nah, setelah melakukan pengecekan, ternyata semua model yang kita punya, mulai dari ARIMA 110, 011, hingga 11, memenuhi nilai p-value yang kurang dari signifikasi 0,05. Tetapi kalau kita bisa lihat di sini nilai p-value-nya yang paling kecil yaitu ARIMA 110 dan 0,11. Karena yang nilai p-value-nya lebih kecil lebih bagus digunakan atau modelnya lebih baik dari p-value yang lebih tinggi. Misalnya yang 111 kita bisa lihat pada nilai AR1-nya yaitu 0,017, sedangkan pada ARIMA yang lain rata-rata p-value-nya 0,000. Selanjutnya kita melakukan pengecekan yaitu dengan residual berdistribusi normal. Di sini saya melakukan uji hipotesis yang pertama. Ada H0 yaitu residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan output yang kita bisa lihat di sini dari grafik distribusi normal yang kita punya, bahwa nilai plotnya mendekati garis lurus. Dan kita bisa lihat pada nilai p-value-nya yaitu 0,122, yang artinya nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga hasil uji hipotesis yang kita dapatkan adalah H0 diterima. Jadi terpenuhi bahwa residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya kita memeriksa nilai MSE-nya. Nah, dari model terbaik yang kita punya tadi ada ARIMA 110 dengan 011, kita melakukan pengecekan dari residual sum of square, yaitu kita melihat nilai MS atau nilai MSE-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai MSE yang paling kecil adalah dari model ARIMA 0,1,1, yang artinya nilai MSE yang paling kecil adalah model yang terbaik yang akan kita gunakan. Yang artinya model ARIMA 0,11 merupakan model terbaik yang bisa kita gunakan untuk data yang dipilih, yaitu data SCMA. Lanjut, kita akan memeriksa grafik dari residual mulai dari normal probability plot hingga versus fits, terus histogram dan versus ordernya. Nah, hasil yang kita dapatkan mulai dari diagram dan plot di atas, kita bisa ketahui bahwa normalitas plot dan histogram residual menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Nah, plot residual versus fits terlihat acak yang menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi homoskedisitas atau memenuhi residual identik, sehingga asumsi residual identik sudah terpenuhi. Nah, dapat kita katakan model yang diperoleh layak untuk digunakan untuk peramalan. Selanjutnya yang terakhir adalah kita melakukan forecasting, di mana forecasting ini adalah gimana cara kita meramal 10 data hari berikutnya seperti yang diinginkan oleh soal. Jadi forecast ini digunakan untuk meramal data berapa yang kita mau ke berikutnya. Nah, di sini karena diminta 10, saya memasukkan 10. Dan dari tabel yang ada di atas kita bisa lihat
berapa sih data 10 hari data berikutnya yang akan dikeluarkan oleh SCMA. Dan akhirnya ini berikut grafik data ramalan 10 hari ke depan dengan selang kepercayaan 95% atau signifikasi 0,05 atau 5%. Nah, dari grafik ini bisa kita ketahui bahwa dengan model ARIMA 0,11 merupakan model yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data yang kita miliki. Sekian presentasi saya atas ujian akhir semester mata kuliah analisis runtun waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang pernah saya ucapkan. Terima kasih.